Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota, yaitu Ahmad Fahmi, Alfe Prestisia, Dwi Pujimarta, Fatihah Naila, Feni Anissa, Grizelda Nazifah, dan Tira Kusnia akan mempresentasikan tentang sifat tercela. Hub al-dunya. Dalil nakli. A'lamu annamul hayawatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal auladi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Pengertian. Hub al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Pengertian. Hub al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hub al-dunya adalah sumber kehancuran umat. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Penyebab. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. 2. Suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. 3. Kikir terhadap harta. Tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. 4. Serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. 5. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang bisa terjadi di antaranya: A. Cinta dunia dapat membuat seseorang lupa kepada Allah. B. Mereka yang sangat mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. C. Cinta terhadap harta dan dunia bisa menimbulkan penyakit hati, seperti tamak, rakus, pamer, dan dengki. D. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan kesenangan duniawi, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Cara menghindari. A. Ingat dunia sementara. Maksudnya, gunakan dunia. Jangan biarkan ia menguasai hati. B. Perbanyak ingat mati. Ini akan memotivasi kita beramal baik. C. Terapkan qanaah, merasa cukup dan tidak serakah. D. Sadar akan hisab. Maksudnya, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hasad. Yang A adalah naklinya, yaitu intam saskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Akan tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Surat Al-Imran ayat 120. Yang B. Pengertian hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Yang C. Sebab-sebab hasad. Ada 2 sebab utama yang membuat seorang berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, ataupun paling hebat. Yang D. Dampak negatifnya. Yang pertama yaitu menghapus amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Yang T. Cara menghindari hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong, ataupun membanggakan diri sendiri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang kesembilan, senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad.
Dalil nakli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun muhlikatun suhun mutaun wahawa mutabaun. 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yaitu pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Pengertian ujub ialah secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Sebab 1. Banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. 2. Banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. 3. Kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. 4. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Memiliki kesempurnaan fisik, orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya, serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan lebih cenderung kepada sifat ujub. Dampak negatifnya itu ada 4. Pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. 2. Meremehkan dosa di hadapan Allah, karena merasa ibadahnya sudah sempurna. 3. Melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. 4. Tidak takut azab dan kemurkaan Allah, karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Cara menghindarinya yaitu selalu mengingat akan hakikat dirinya, nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal saleh untuk kebahagiaan di akhirat. 3. Menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. 4. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Sombong. Menurut dalil nakli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ma kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah. Pengertian sombong adalah sombong atau takabur, artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab 1. Merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. 2. Gila pujian. Jika mengetahui banyak orang yang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. 3. Merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya, ada orang tidak kaya tetapi tidak bersikap sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 4. Amal dan ibadah. Ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Dampak negatifnya yaitu 1. Menjadi penghalang masuk surga, karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan penutup pintu surga. 2. Mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya. 3. Membuat orang lain membenci perilakunya. Cara menghindarinya yaitu 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. 4. Mengganti dengan berperilaku tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan perbuatan. 6. Menyadari segala kekurangan sebagai manusia. 7. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Ria. A. Dalil nakli.
Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu rina'an nas. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. B. Pengertian. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang C. Sebab-sebab. 1. Terlalu dikagumi orang lain. 2. Lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. 5. Senang karena lezatnya pujian orang lain. 6. Lalai akan dampak buruk riya. Yang D. Dampak negatif. 1. Riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. 2. Nilai amal soleh hilang. Yang ketiga, riya adalah syirik khafi, tersembunyi. 4. Mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 5. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya. Yang E. Cara menghindari. Penyakit riya jangan dibiarkan terus-menerus merusak jiwa kita. Kita harus berupaya untuk menghindarinya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. 3. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. 4. Meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. 5. Mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. 7. Hidup sederhana. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.